sekaligus doa penutup waktu kepada Pak Ustadz. Kami persilahkan sepenuhnya. Kak Ustadz, giliran saya ini. Ngomong Jawa wae lho, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memberikan doa restu atas pernikahan Ananda Heri Kurniawan dengan Ella Fitria. Mudah-mudahan doa kita untuk kedua mempelai dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan kita yang mendoakannya menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan alam Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Bapak Sumarlin dan keluarga Bapak Kasmani yang berbahagia pada hari ini, yang saya muliakan dan mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Pratin Pekon Rata Agung serta stafnya, berikut lembaga-lembaga pemukon lainnya yang sempat hadir, yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para tokoh agama, khususon sesepuh, bini sepuh Pekon Rata Agung yang selalu memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu tidak bosan-bosannya membimbing kita, memberikan nasihat kepada kita semua, dan insya Allah nasihatnya barokah, manfaat, bisa kita laksanakan untuk kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, para undangan atau para kawalan, bahasa Lampung kawalan, bahasa Jawa ini apa ya? Uleman, ya uleman gitu, dan ulam lain, ulam kambing, uleman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sesama saudara, sesama manusia, yaitu mengabulkan hajat sesama saudaranya. Ini semua Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita semua. Ananda berdua, Heri Kurniawan dan Ella Fitria. Pernikahan itu sudah menjadi fitrah manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, 3 hal pada saat manusia di dalam kandungan. Ini telu perkara, telu Pak, yaitu selagi Allah Ta'ala meniupkan ruh di dalam janin kita, biyen Pak, selagi kita sedaya niki tesik teng alam ruh, teng kandungan,
Apa ada si jelma Lampung ya kan? Selagi kita di alam ruh, di dalam kandungan, Allah Ta'ala itu tiupkan ruh sehingga kita hidup. Dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan. Makanya kalau kata orang-orang tua dulu, kalau sudah umur 4 bulan bayi itu sudah mulai bergerak. Ane jelma Lampung di kememul. Baru mulai denyut-denyut ada gerakan. Dan di saat itulah Allah SWT tetapkan jodoh, rizki dan maut. Nah, salah satunya adalah Ananda Heri dan Ella Fitria ini sudah menempati, salah satunya adalah jodohnya. Makanya jodoh ini sudah ditemukan, jodoh, rezeki, maut. Dan 3 hal ini, walaupun kita lari dari 3 hal ini, kita lari dari jodoh, kita lari dari rezeki, kita lari dari maut, tetap 3 perkara ini yang akan mengejar kita. Maksudku saya mengenai no, lagi muli-muli no, ngano kau atau nggalan kau kan? Karena jodoh ini sama dengan maut. Kita lari dari kematian, tetap kematian itu mengejar kita. Begitu pula rizki, Pak. Walaupun kita lari dari rizki kita, tetap rizki kita itu akan mengejar kita. Jadi 3 hal perkara ini jangan dikhawatirkan. Wis ora usah khawatir, ora itu jodoh mesti itu iki. Ora usah khawatir, ora itu rezeki. Karena setiap yang hidup pasti membawa rezeki. Dan yang ketiga, ora usah khawatir, ora arep mati. Mesti mati. Gitu bang wat saya khawatir mak agak mati. Kan ini sekedar mukadimah. Seharusnya kalau kita yakin dengan maut, kalau kita yakin bahwa maut itu pasti datang, kita pun harus yakin dengan rizki itu pasti datang. Seyakin kita maut akan menjemput kita, seyakin itu pula rizki itu akan datang kepada kita. Ananda berdua dan pernikahan itu adalah seperti diungkapkan oleh Ustadz Nanang tadi, adalah Allah Ta'ala ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Su'uban li qabail li ta'arufu, bersuku-suku, zakara wa unsa, su'uban wa qabail li ta'arufu. Laki-laki dan perempuan bersuku-suku, pertama adalah saling kenal, bukan saling memisahkan. Karena tanpa ada perbedaan, tidak ada keinginan untuk mengenal. Arif adek nih Arifnya. Ini ya saya santri ini, kok agak ngaji om. Heri ini punya keinginan kenal sama Ella karena zakara wa unsa, satu laki-laki satu perempuan. Ini bakas ini Heri jaga maaga karena berbeda. Dulu Pak, zaman biyen bahula, selagi di sini masih 100% orang Lampung, kita mah biasa-biasa aja sesama orang Lampung itu. Setelah datang saudara-saudara kita dari Jawa, ada Ogan, ayah Sunda, yang sing Jowo barangnya. Akhirnya ada rasa penasaran karena ada perbedaan. Itu kan jelma Lampung ini, api ke Jawa mak seketian. Oh bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ogan, Semendo. Ada keinginan, maka li ta'arafu, saling kenal. Walaupun di awal pengenalannya ya bermacam-macam. Ani jelma Lampung di napol jelma Jawa nanya, sayur apa mbak? Sayur bening. Jelma Lampung lago.
Jelma Jawa ni ngulai bening. Mani bening ni Lampung di popok. Popok ni bayi, popok bayi ku nek basa Lampung bening, Pak. Jadi wong Lampung iki heran kok wong Jawa iki kok nyayur popok. Karena belum kenal. Giliran wong Jawa sinang wong Lampung nakoni saya rapana aja boleh tangkil katok nih. Boleh tangkil campur katok. Padahal orang ngerti katok itu kental. Li ta'arofu. Nah, ananda berdua bahwa pernikahan itu adalah Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, Heri dan Ella, litas kunung ilaiha. Roto panas aku tak geser dikit. geser gini boy. Geser saya. Tapi mejanya pun udah ya. Angin juga wetan tadi. Ya, alhamdulillah. Ini orang baik betul ini. Jangan dikubur sebelum mati ya. Tekan di maulah. Litas kunu ilaiha, apa yang disebutkan kata Ustadz tadi, samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Ada juga yang menyingkat itu dengan sama rata, sama juga Pak. Singkatannya ibu juga sakinah, mawadah, warohmah. Tani mbuh yo apa? Jadi sakinah itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan diciptakan manusia itu diberikan pasangan supaya hidupnya litaskunu, hidupnya sakinah. Sakinah itu tentrem Pak. Sakinah itu bahagia. Sakinah itu seneng. Jadi kalau ada hamba Allah na eneng kiwat kita semua ini diberikan pasangan oleh Allah Ta'ala, tetapi hidupnya tidak sakinah, ini berarti menyalahi firman Allah. Karena Allah niatnya memberikan pasangan, menciptakan pasangan di antara manusia ini supaya hidupnya tentrem. Nek dikai jodoh kok ora tentrem, bukan ayatnya yang salah, ada yang keliru dalam pasangan tersebut. Setelah dikai jodoh ribut kau. Saya jenone akur jadi maakur. Yang tadinya anaknya sama orang tuanya hormat, setelah ngedok istri malah wong tuane dimusuhi. Jadi tidak sakinah. Sakinah itu bukan antara Heri dan Ella saja. Sakinah dengan orang tuanya, sakinah dengan mertuanya, sakinah dengan saudara-saudaranya. Jangan sampai setelah menikah nanti Heri yang hormat pada orang tuanya malah menjauhi orang tuanya gara-gara istrinya. Mulai mani anak ngora tumbai mawek ko awang lawan ya maudo ngaku harta, setelah punya istri manane istri ini api bang dini udah unyin mik ngilu niku ane istri, berarti tidak sakinah. Nah, modal sakinah itu iman. Nggak ada modal lain Pak kecuali beriman. Anzala sakinatan, Allah Ta'ala itu akan menurunkan yang namanya sakinah itu fi qulubil mu'minin, apabila hati orang tersebut beriman kepada Allah. Jadi yang Anda berdua, ini pernikahan ini menyatukan dua yang berbeda. Nikah itu manisnya cuma sebentar. Ini Ella jama Heri sekepok nihan.
Saya meto saya. Makanya istilah bulan madu. Tidak ada tahun madu. Angka kira bulan. Ya, paling 2-3 bulan lah. Setelah itu madunya mulai hilang. Mulai kerasa pahit. Sekarang bertemu mereka berdua karena masih ada rasa cinta. Cinta itu lama-lama akan hilang. Cinta itu tumbuh. Pertama karena ada rasa penasaran, dan kedua karena kesempurnaan. Harry ini melihat Ella ini karena penglihat nih. Harry ini, Ella ini sempurna. Karena sudah ada rasa cinta, seluruh kekurangan Ella ini dihilangkan. Mak berpengaruh. Ane kayak nih Harry, niku geringnya mak Ella. Oh. Sejak nih hanu ya. Ane kayak nih Harry, mawat. Harry mak percaya karena ditutupi rasa cinta. Kenapa nih ane Ella, ane kayak nih, ane minak mau hari ini. Dan jama Harry ditahok nian awat sabar ka jamaya zamannya. Oh papi mak sabar mana sama lagi agak hakal kok. Harus sabar. Maka cinta itu mulai tumbuh. Ini saya kasih tahu, saya ulang lagi Pak. Maka cinta itu lebih besar cinta calon seorang istri kepada istrinya daripada cintanya seorang suami kepada istri. Lagi balak nih cinta calon suami kepada istri daripada suami ke istri. Lebih hormat calon mantu kepada calon mertuanya daripada hormatnya mantu sama mertuanya. Tidak percaya? Survei membuktikan. Ya, lagi nambi ke ruang batas hari ini. Mohon maaf Mas Heri ya, maaf. Kita bongkar rahasia laki-laki. Tumbai dulu sebelum anaknya kita jadi istri kita Pak. Sebelum mak sanak no jadi inggom no kan. Luar biasa hormat nih jama calon mertua. Calon mertua lewat sungguh. Agak ngapel Pak calon mertua, cium tangan. Tanya nih Heri, apa kira kok nih bakmu? Ngodot kis mulai nama. Gabah. Ani Ella, dibeli kon Heri Samsu. Ini jadi calon mertua. Coba telepon kau. Ani Ella di Luhut ke nih bang, malam minggu udah cok midong awat. Terai dek. Gila bang, nyak tiram. Sabar dek, disusul nih calon suami. Coba kalau sudah jadi suaminya. Karena dirasa ngalan Ella. Beli penyak bang bakso bang aja ngeterai. Betul dong gila, ngedo akal nih kok gila. Tahan serbok gila bakso. Setelah jadi istri. Ya udah Bu. Iya, setelah jadi istri. Dulu lagi calon mertua. Kok gabah, tisungsung jadi Samsu, kok jadi Samsu. Setelah jadi mertua ngunduh petang mama ikut diharikan mertua lagi. Mama ikut mertua pandai. Tapi begitulah kalau semuanya, kalau masih calon, hingga lagi calon, helau hati ini luar biasa. Calon api ya kau, calon dewan, calon bupati, calon api ya kau, hingga tu jadi karena nama watak helau. Betul Pak? Rupanya ini adalah korban janji politik semua. Ini betul loh nya nanti gitu. Wah jadi ngerasa jadi korban politik ini. Jadi
Subhanallah, tapi tidak semuanya begitu. Nah, Ananda berdua, maka karena ada cinta itu, lihat kata pepatah, apabila sesuatu terlihat sudah sempurna, kira du keliaan, nek wis sempurna Pak, kalau sudah bagus semuanya, itu tinggal nunggu rusaknya, tinggal nunggu bosennya. Sama dengan Ananda berdua ini. Ella ini sudah terlihat sempurna di mata Heri. Heri sempurna di mata Ella. Hati-hati Ananda berdua. Apabila kita sudah mencapai kesempurnaan, bersiap-siaplah nunggu rusaknya. Lain kayak tehlau. Rumah yang sudah bagus, rumah yang sudah dicat, di keramik, nggak bakalan tambah bagus Pak, tinggal nunggu rusaknya dan bosennya. Rusak dan bosen. Lamban keduhlah rumah kalau sudah bagus, sudah dicat, sudah di keramik, lama-lama ditunggu, mulai bocor, keramik mulai pudar, ruangan mulai bosen. Akhirnya kadang-kadang ruang tamu kalau sudah bosan pindah sana, pindah sini. Kamar orang tua di tengah, tukang pai jamasin makanya dihadap kuda. Cuma ada jodoh kubah kamar mandi sama WC. Anak di sana dong. Begitulah suami istri. Nanti ini tinggal nunggu kurangnya. Ya kalau sekarang masih dalam keadaan cinta, apapun yang dilakukan oleh Ella itu dimaklumi oleh suaminya. Ini hak kesalahan cuti-cuti, kesalahan yang fatal sekalipun dimaklumi. Kira percaya nih ku Ella, coba jemoh atau luho kana. Sani ko herino kopi kidang-dang tikidi gula. Keni sia lamon kon. Gawe ne kopi keiuyah sing akeh, gudeg ini. Kasih garam yang banyak, kasihkan ke suamimu. Marah apa enggak? Enggak bakalan. Kalau batas hari ini. Ya dikene kopi, tinum asinnya. Paling Heri Jawa Dek salah ngambil gula ya. Iki Heri ngono kuwi. Tapi nggak bakal begitu terus Ella. Yakin nggak bakal begitu terus. Penyana ketika agak kena terus. Ella, penyanamu, kau kira bahwa kesalahanmu akan begitu terus? Mawat, ayo sekam dunia kang. Yakin lagi kebayang. Dek, kok asin? Salah kayak gula ya. Dikeninihan, tapi kopi. Kopi nggak usah kayak gula. Takon nih, Mas, manis nggak? Dik, kalau kamu yang bikin kopi, nggak usah dikasih gula, karena kamu mas sudah manis. Sekarang, tunggu dia tunjuk sekam ini. Mak percaya ibu-ibu, uji kok kana. Coba di rumah nanti. Sani ke bapak ni godok ko sia lamun ni kan. Kene ke macam api cawan ni dia. Api kah lagi sama seperti kata Heri sama Ella, mawat lagi. Yang paling dinom ni kan. Banyak. Cecas. Tukang mendoakan. Ya Tuhan. Nah ini yang perlu, makanya Islam mengatakan iman itu modal sakinah. Kalau tidak beriman jangan no, kimpah kau kena segala macam, akan racunnya ni kau. Pak anak nakamji, mak pandai nginum gula, sebab gula semasia. Dan itu pasti terjadi. Karena yang tidak bisa dikelabui itu umur Ananda berdua. Kalau jasad, badan lah bisa dipertahankan. Yang awet muda itu jasadnya. Tidak ada umur yang awet muda. Ini yuk zaman Sumarlin ini awet muda.
Ini sama meneh. Ini awet muda di Sumarlin. Oh, omong balak-balak ini. Yang mana ini dol? Tetapi umur mawek dacok diawet-awetkan. Tuh, anak berdua. Lagi kagak kena terus ketika mawat. Ini nambah. Iya. Tunggu semua lagi. Dicupit kerja kena sampai hari kerja kena lah ai abang ini. Kano coba babu ibu. Cuil tenaga no ke tua kerja. Maka abang mau kanang. Nak kita tua. Jangan ngunyin mana kena ngasal ya. Ini kalau sudah tua jangan. Maka saya bilang, kalau sekarang kamu mesti senang karena barang baru Pak. Ini sering sudah saya sampaikan, sering aku sampaikan Bapak. Makanya kalau punya ya ibarat punya pasangan itu Heri, koyo apa ya? Koyo kita kalau seperti kita ini punya motor loh, motor. Nek motor Cordeler itu masih bagus kan? Wah, luar biasa lah. Ini motor baru ini Heri. Oh, motor baru. Joknya empuk banget. Joknya lagi berdemoh ya kan? Ini lagi baru. Soknya juga. Ay, lubang-lubang dunia nama kerasa. Malah kalau motor lagi baru beda dengan motor lama. Kalau motor baru di kak kena lubang malah kering. Manis sok nih lagi ngedenyut tuh no. Semakin lama lubang semakin kering. Motor baru. Mana ya kau lubang nyut nih. Motor nih baru jok nih melemah. Kado ngehogek kau nih. Kalau ngidupin motor baru itu nggak perlu susah-susah. Angkat hati. Ini gimana sih ini motor tadi? Cing. Urip. Oke. Kalau motor baru tempel aja starternya hidup. Lapah mandok suara. Halus luar biasa. Tenanan iki Mas Heri ta ya. Ojo gedek-gedek. Tapi kalau sudah tua, nah. Ini picit-picit mau kayak lagi. Mau kayak lagi. Gimana mau hidup? Akhirnya soak. Soak. Akhirnya lagi soak lah menuju di sana. Mana cok main sadak lagi ngorek ke motor. Model sendiri, motor Tuhan ni. Mana cok nak? Main dorong. Main engkol. Lepas cara nih agak mudah. Oke motornya. Gimana mau mudah hidup motor itu lah akhirnya soal. Sepul nih. Ada mati mau nih. Sepul ini. Saya kasih tahu, sepul itu onderdil motor yang paling susah ngedandani, hingga sepulnya do cadang susah dandani. Kita lagi batas kuil memudah senang. Si paling mudah dandan onderdil motor niki saya cadang kuil. Memudah dandan. Kita kedu sepul ni setengah mati. Ada sepul. Kita ke kuil saya cadang udah kuil kau kawan cadang. Kadang-kadang Heri bisa apa? Ella aduh senemon mune aduh keringetan Pak aduh keringetan ngengkol nih mau cukup engkol 2 kali 10 kali baru hidup kalau motor lama itu
sudah hidup juga ngong 2 kali digas mati loh. ngong mati. Ini motor tua. Makanya saya kasih tahu, dan kalian berdua agak sampai di sana. Dan ketika lelang-lelang oleh nyak ngucap konyak ngarabai bukan. Tunggu kau kana. Elah kan mak semon ngingkol kana. Iya kita no. Heri ke mak semon ngingkol ni ko kana. Iya kita no ya. Lagi main sadak starter ni. Makanya saya pesan, mumpung motornya baru, jangan sia-siakan. Karena payang huri gede baru nyesol karena. Ay aja dan nah. Coba dulu masih motor baru, dipakai terus, hidupin terus. Nah, sekarang sudah tua, mak payang huri, kesel, siapa lagi pantas motor. Dan Heri sama juga, onderdilnya itu alatnya ya mirip-mirip motor lah, ada gasnya. Heri dengerin nggak? Ada gasnya, ada remnya, ada komplingnya, itu ada juga. Mau ditakoni ya Pak Ustadz, yang mana remnya? Nggak usah saya kasih tahu, nanti tahu sendiri kan. Kalau dipegang terus ngebut, nah itu gas. Ya menggorong dewi, nggak rasa kayak ngerti. Nggak, wah tantang saya disadak nanti kebut, nah senok gas. Wah, mau gas. Tapi mak sengaja kena dilik kan. Orang sengaja ke pancal gitu, terus mandek, tahu mak ketilik kok. Senor rem. Oh, rem nih. Kuat saya lagi. Tapi digas aja ngeng mak lapa-lapa. Sudah digas tapi mau juga jalan, berarti kompling nih kena ditegon. Dan nyalakan motor, kira ngeng api malapanya. Kalau kompling kena sepok kompling nih lah. Nah kalau sudah demikian, kalau kendaraan itu sudah tua, siapa yang wajib ngurusnya? Kita yang punya motor. Iya, tukar tambah kawah. Kimotok nih do kira terus. Pakai kira. Agak jak balak nih. Dana nih ngedandan nih jak agang ngebeli baru, jual lo. Ini motor. Dan ananda berdua, kedua ya sakinah, bahwa setelah menikah itu suami dan istri itu punya hak dan kewajiban. Lain kagak senang-senang gawoh. Heri dan Ella, ingat nih, Heri dan kita selaku suami-suami nih, pada saat seorang laki-laki menerima nikah dan kawinnya istrinya, dia berucap di hadapan walinya, di hadapan orang tuanya, disaksikan saksi 2 orang saksinya, dan bukan hanya itu yang menyaksikan, tetapi para malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan itu. Di saat Heri, aku terima nikahnya, Ella ngilu mahap Heri, ini contoh ya ni. Lain kayaknya agak turut nerima ni moneh lain. Karena ni kemudian aku terima ustaz moneh Heri lain. Aku terima nikahnya Ella Fitria binti Sumarlin dengan mas kawin sekian kontan. Pada saat seorang suami
pada saat laki-laki menerima nikahnya seorang istri, makna yang ada di dalamnya Heri dan para suami-suami yang lainnya. Aku terima nikahnya, aku terima kawinnya, aku terima segala kecantikannya, aku terima jeleknya, ku terima sejarahnya, ku terima tahoknya, saya terima judesnya, saya terima pelitnya, saya terima pincangnya, saya terima korengnya, saya terima semua yang ada dalam istri saya terima. Jadi lain saya bangik kau, saya terima. Terima semuanya. Nah, seorang istri pun demikian. Kalau sudah ditanya oleh pengurus, siap jadi istrinya, siap. Siap menghadapi kejahatannya, siap menghadapi segala kemungkinan buruknya. Saya sudah siap. Itu ikrar sebelum kita menikah. Makanya Heri senangun nanti, hai para suami, setelah kau temukan kekurangan-kekurangan istrimu, memang waktu akad nikah engkau sudah bersaksi, diterima di depan walimu dan di depan Allah, kau sudah bersaksi akan aku terima semuanya. Nah, kadang setelah menikah karena sampai di hari kau kurang nih mau agak diterima, karena kalian berdua ini belum tahu persis sesungguhnya siapa asli. Ella ini belum tahu siapa Heri yang sesungguhnya. Punya pandai siapa Heri? Ya Mas Heri lah, orang baik-baik sana di hadapanmu Ella. Mas Heri yang sering berikan hadiah zaman iku Ella. Elang nih nelayan lagi mau mancing, semapu diumpan nasaliwa ni dapok. Betul lah man? Iya. Karena Ella kiwa ni ada di dalam belanga, mau kini tenumpan lagi. Dikerok dan reno. Mau ngedok tukang kawil dia kang ni umpan ni wah dalam belanga. Ibu kini tenumpan lagi. Mana dah. Umpan no di kikung tiwas. Dan semua yang kau lakukan kedua Ella sama Heri, kebaikan-kebaikan Heri itu belum tentu itu umpan Ella, dan kebaikanmu itu pun umpan sama Heri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bejong bang, agak minum api bang. Saya tunggu sobat lagi. Tanya sama kakak-kakak kamu. Makanya para bapak-bapak ini jangan salah, ibu, bu. Salah satu nih penyebab karena bapak-bapak ini lebih seneng makan ngopi di warung. Apa penyebabnya? Karena kalau di warung itu bapak-bapak, termasuknya ya bapak-bapak ya, kisekam jeme warung bu, ya ku assalamualaikum tumpak ditagut ya, sekedar warung nih no. Ya pak silakan duduk. Aneh sekedar warung no. Ya pak, ya mejong karena di bangku warung. Pak mau minum apa? Kopi, apa teh, apa susu? Ditanya aja. Kopi aja lah dek. Manis banget pak? Ditanya aja. Jadi sani ikut ya. Nih pak, hati-hati lagi panas. Kimi warung reno. Di lamban kenapa? Maka nih lebih sedang bapak-bapaknya ngopi di warung. Mana sih nunggu nih halau becong hati. Paham ya lah? Jangan dirubah. Dan maniha lagi burasan lagi masa pacaran begitu. Ibu-ibu harus lebih baik dari pemilik warung itu. Suruh serang saya. Datang suami ke rumah tanya, Pak, sampai Pak aja mejong, agak minum kuda bang. Ya gak kopi karena aku seduh kok. Ya gak teh karena aku seduh kok. Ya gak susu lepas koko. Nah yang koko masa ni kaleng ni kung dibuka. Bapak ini mak pandai maksud nih, Bu. Ayo Allah ya Rabbi.
Kagak nyusu baca seduh kok ni. Makanya Heri. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini kewajiban. Nah, kita Heri, karena kita sudah berikrar di hadapan Allah siap menerima segala kekurangan istriku, maka kita bertanggung jawab. Nah, suami tanggung jawab, istri mak sembahyang, suami tanggung jawab. Dek, kenapa mak sembahyang? Repot bang, kanoman masak. Sholat medudi, ija konyak singati masak no. Yang berangkat masak, angkit ke pati ke kompor. Selesai ya sembahyang, ada masak bang? Makong, banyak pandai, ku angkit ke bawah. Tetapi dia sudah merenggangkan, memberikan waktu untuk istrinya ibadah. Maka hari kita tahu jawab, cek istrimu. Ini dicek badan nih, zahir batin saya dicek. Bagaimana sholatnya? Pada sholat Muhammad. Dangdang sampai kan tengok, sholat dek, bang halangan, sholat halangan tak sembahyang. Kita kiwek cinta pakai mak halangan, mengucapkan semua. Jangan-jangan istri kita belum bisa sholat. Itu kewajiban suami. Repot tinggal sholat, kewajiban suami. Ambil alih pekerjaannya, sholat deh. Dengar seri? Cuma gua kok kena. Serius saya ini. Tapi kalau suami tidak mampu mengajarinya, dek, mohon maaf. Ngapain mak sembahyang? Saya belum bisa bang. Nah, sebetulnya ini kewajiban abang. Tapi mohon maaf, abang sendiri tidak mampu mengajari engkau sholat, tidak mampu mengajari engkau ibadah. Sekarang aku berikan waktu. Nah, saya carikan majelis taklim, dudiwat pengajian, sore Jumat, sore Senin, pagi napi. Nanti saya carikan tempat ngaji. Karena kontak kon. Karena itu sebetulnya kewajiban abang. Mohon maaf bang, jangan yang sore lah. Cari yang pagi. Kenapa nggak mau sore? Nanti takut masak kesorean. Pokoknya dek, kalau kamu ngaji jangan pikirin rumah. Abang tanggung jawab masak karena nyak nyelesai kone. Dang niku ngam-ngam, dang hasang agak mulang. Hingga niku ngaji nyak tanggung jawab. Kenolah agak saya tanggung jawab saya. Beli ke di warung sama pandai masak. Baca dulu lah. Dia masak bang, aduh, cecas pernah. Kakak bangik nih, bangik gini, aku memang bangik kerja. Selera baru orang. Yang penting dia punya tanggung jawab. Jangan kan aku bangik nih kau. Mohon maaf Pak. Banyak seorang laki-laki hanya nyalah kengkom nih kau. Kidang mawek diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Laman seorang suami nyalahkan istrinya, tetapi tidak berusaha mengurangi, membantu kehidupan, kerepotan istrinya. Kalau mereka mau ibadah benar, bantu repotnya, kurangi. Itu. Dengar seri. Bapak-bapak dengar. Udah hati salah-salah kau kawan. Nah, kebenaran niku. Senang tengok bapakmu kau dah. Mawat hari ngedok bapak. Tidak ada orang tua yang sengaja ku ngajak aja mas suami. Kini ku ngajong nanti nak lawan-lawan kakangmu yuk. Hakal ku harta nih. Kini ku cuma mak ngedok. Tetapi itulah ikrar kita di hadapan Allah. Oh ya Allah, istriku kok begini ya. Istriku kok mahormat jamannya ya. Istriku kok mawat taat jamannya ya. Hei, saya sadar diri suami. Itulah yang kau ikrarkan di hadapan Allah. Kau sudah berikrar siap untuk mendidik istrimu supaya taat. Bapak, ibu, dengis para laki-laki dan menganai-menganai. Kalau mau istri yang solehah, bukan dicari, tapi dibentuk. Itu jadi. Keliling dunia cari istri solehah, mau agama sah. Kalau mau istri solehah, bukan dicari, tapi dibina. Ijaniku. Akan aku jadikan kau istri yang solehah.
begitu leh nak disebut soleha sampai aku mati lamun ki segala sejak gelak selehah non buat lamun mereka. Assalamualaikum salam siapa lamun soleha nah niku dah jodohku soleha. Tetapi sebaliknya bagaimana? Istri itu adalah punya hak dan kewajiban. Ibu, seorang suami menikahi istri itu adalah menjadi pendampingnya. Ad-dunya mataun, dunia itu perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan itu wanita yang soleha. Berarti perempuan itu perhiasan, Heri. Perhiasan. Maka niki berhias diguna nih, Bu. Seorang suami wajib memberikan nabi kawa sandang pangan papan. Saya wajib ngenikon kanian kebutuhan jasmaninya suami. Sandang, kawai, baju suami saya wajib ngebelikan nih. Belikan seperti apa bajunya yang menutup aurat. Dan dibelikan kawai-kawai sekung jadi. Beli kawai culuk ni kung dipasang. Ya tiba kalau nambah kelupa ni bulu ni makabuya bangik kimahanda ketutuk halom. Nyolon istri siapa itu ya? Betul-betul bulu keleknya. Sandang, pangan, makanan yang wajib mencari nafkah itu suami. Bu, dengis bu. Bagaimana kalau seorang istri ingin membantu meringankan usaha suami, kebutuhan rumah tangganya? Boleh, dengan catatan satu, jangan sampai menghilangkan kodratnya sebagai seorang istri. Dan para wanita itu kebanyakan kalau sudah punya keberhasilan, kalau sudah punya penghasilan lebih sedikit saja dari suami, lagak nih setengah mati bebai. Kira jak lamon nih duit nih bebai nih jak gagah nih, woi. Luar biasa. Maka dengan seri, kita yang wajib membuti pakaian mereka. Kita yang wajib memberikan nabi kebutuhan kani anitia. Saya wajib memberikan makanan kepada istri itu suami, Pak. Ibu makanan pokoknya apa? Hah? Bukan beras. Beras apa nasi? Beras. Kalau ada yang beras sama kayak ayam saya di rumah. Beras apa nasi Jadi seri sebetulnya yang harus kita berikan kepada istri kita itu bukan berasnya, nasinya. Jadi beras itu sebelum jadi beras itu sebelum jadi nasi harus dimasak. Saya masaknya siapa? Hah? Istri itu tinggal nerima, jadi tinggal ngani. Karena kewajiban suami itu memberikan makanan. Makanan istrimu apa, Heri? Nasi, bukan beras. Jadi yang harus kau berikan kepada istrimu, jangan berikan beras, berikan nasi. Masak pahit. Aja deh memo. Maka saya wajib masak, dia agak Heri. Kita masak, dek, ajo memo, ajo gulaimu. Saya masak siapa? Saya masak, karena itu kewajibanku sebagai suami. Saya wajib memberikan makanan bagimu. Kikuni bias niku mangani bias. Kukuni kangkung matah makuni kungani mati sak kopai. Masak kopai. Sandang pangan papan dan ngurus rumah tangga, papan rumah tangga ini yang wajibnya nih lamban ngurus kon ngisi nih adalah bakas. Ini Bu. Ella, dengerin. Jadi yang wajib masak itu laki-laki. Yang wajib ngurus baju itu laki-laki. Saya wajib mepoh bakas, masak bakas, ngurus kolamban bakas ini. Dan gue ini beban. Karena di lamban karena masak-masak. Ada di lamban. Nyamaga masak. Ape ane Ustadz jeno kewajiban seluruh ini adalah kewajiban suami. Sekamji hanyalah sebagai perhiasan.
seindah-indah perisan wanita yang solehah nyako jaga budandan kau. Tapi jangan lupa Ella, ada satu kewajiban istri kepada suami, taat, patuh kepada perintah suami. Mas kamu wajib nyonjong, sampai pandainya aku. Ani ustaz yang mau wajib nyonjong masaknya, mau nyonjong malah masak lagi. Ngurus anak urusan ketik. Mak wajib sekarang. Jadi ani ustaz Nabi kita wajib sekarang yang enggak taat sama perintah ketik. Ane raga ni masak kita niku. Apa kawai ku. Sapu pai dudi. Kenapa harus jelimet lagi? Kenapa harus berputar-putar hukum itu? Supaya jerih kalian ibu-ibu sekalian di rumah itu menjadi ladang ibadah untuk ibu-ibu. Jadi bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar kebiasaan ibu-ibu masak, tetapi itu bukti ketaatan seorang istri kepada suami. Kita nama riba. Jadi gagah Ella. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ketaatan seorang istri kepada suami itu, ini Rasul, seandainya kalau boleh, kalau diperbolehkan oleh Allah, manusia itu boleh menyembah manusia, niscaya telah aku perintahkan semua perempuan yang sudah bersuami itu menyembah suaminya. Itu di dunia ini salah satu jalan terbesar masuk ke surga adalah bagi ibu-ibu sekalian, suami Anda, ridho suamimu. Apabila seorang istri menunaikan seluruh perintah Allah yang wajib dan sunnahnya, dan dia taat kepada suaminya, maka apa ini Allah, kata Allah, masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana yang kau mau. Ingat, taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada suami. Apabila kalian ibu-ibu tidak taat kepada suami, maka dengan secara otomatis kalian telah menutup pintu surga kalian sendiri. Maka taati suamimu. Kiwek kahaga ni dang ditunda-tunda dengis elah. Asal heri na rumah gol unut kedu. Ane heri liak ko gelo. Semua harus dipelajari. Mana kira dua agah di beda-beda. Mahagol di mama kihaban terus elah. Ya lah mana hagol sono kode. Ngapi bang, kok lagi kode, lena aja konidinmu. Nah ini kau harus pandai nginong supaya si polu konidin, supaya si polu apa hilang nih, obat nih dong. Nah alam herit, asik kan nih, tinggalnya mudah nukus kenigawan herit. Mau jadi cak ustad. Bila seorang istri taat kepada Allah dan tunaikan seluruh amal yang wajib dan sunnah, tetapi seorang istri ingkar, tidak mentaati suaminya, jangan harap seorang istri bisa masuk ke surganya dengan semua. Tidak modal taat kepada Rasul dan Allah saja. Ketil, asalnya rajin sembahyang, asalnya taat nih, maka pak nangka aja maka kosong kan. Kita ustaz ragah kujuk gaji. Nah ini yang perlu diperbaiki suami. Dan manihanyu gaji karena nak ambil mentang-mentang. Dengis ini ustaz jenawe. Taat jemennya ini. Taat. Tanya dulu suami yang seperti apa. Taati juga kedua ustaz. Kira agak ku unggul pestanya men. Belang 500.000 padahal yang ilu belanja mak dikene. Ditaati juga kudu. Ditaati juga kudu ustaz. Kira nugel terus.
Allah ya Rabbi. Nyaku jadi lamban yang ni curhat, orang ni agak kepacara ni yang Ustaz. Menghapi aku je ibu. Baragah ko riki masa duit mak pernah ngene je manya. Banyak pandai petang ulah ni petang pira. Jangan musim durian pira. Maknya pandai. Maknya ketetuhan lagi. Agak nulung yang hayu kat nguduh pertamanya ketetuhan. Ini kebaik. Makanya aku je ke saya halal kau mak pernah dikeni kau ni jemannya. Maka saya haram kita. Hati-hati. Ya aku sampai jawab, oh dunia juga kecil pakun lagi wek agak dia orang. Luar biasa. Ya lagi model tumbai alok lah. Mana bebai tumbai dia mang ada dompet. Itu kan juga duit di gija ke mak dija karena. Alok agak nak bayi tiap makan ni kena membebai ni. Adanya nyegok ni gawang lu je banyak gawang tumpai alok. Kira tanah dompet ni beberapa alam. Netas lamun. Mulang kena nyeduk kan istanana. Lain ilmu sini selimpok. Kena kau besar. Aku amuneh sejak jangan layak. Gimana nyeduk latang tas ibu-ibu kamu. Kita dan kita periksa ketika nak nyeduk ni ada ni ustaz dengan dan takkan kau ya. Ikhlas kau. Nah, terakhir lagi panjang ini kita ni kejungga mulainya aku kena ceramah. Belah mulai modal aku. Mulai mak diundang gitu lagi aku je kena. Ikan diundang lagi khairil dia. Ngapi? Aduh cawan aku ni yang pesaka. Waktu Sumarlin pesaka sana mantu diucap kono ni. Aduh belah modal apa lagi. Kita kau lagi mahang mak aku ucap kau ni. Belah modal. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup ananda berdua, setelah menikah yang tadi punya ibu bapak, sekarang punya ibu mertua, bapak mertua. Jangan beda-bedakan mertua dan orang tua. Samakan, bukan pembagiannya, kebutuhannya. Karena yang namanya adil itu, ini saya salah nih, lamun yang saya curhat di lamban tadi. Nyaku Ustaz, tolong ngajong uang, tapi pemati gue konya kami mak adil. Aku jamaya adil dia menurut nikopan. Saya dibeli ke mobil, saya dibeli ke mobil. Ini kena adil sesuai kebutuhan. Kisah ngura anak nisai, ajo 1 juta. Kisah Tuhan anak ni 2 juta. Kisah saya Tuhan ni luar telu anak ni umpama 3 juta sesuai kebutuhan. Lain agak bagi wahan. Lain bagi sama lain, tetapi sesuai kebutuhan. Begitu pula cara menghadapi mertua. Ini mertuamu kenapa agak operasi umpamanya dipakang nih, penyakitnya agak berat di Perengsewu. Nah jilah untuk mertuaku atau orang tua nih jaga berobat orang tua dikasih. Nah karena kami Perengsewu 5 juta. Aneh sih bebai. Bak mau dikini 5 juta, bakku mengapi bak mau gila. Bang mulai suya menanyakan ni bakku 5 juta, bakku bintok 5.000. Bakku 5 juta, bang bakku 5.000. Bakku agak operasi Perengsewu, bak mau bintok ultra blue bawah sebab. Ini gila ni adil. Lain si adil dia. Saya operasi 5 juta, saya bintok 5 juta mune. Akan nemon yang beli ultra blue. Itu yang namanya adil, guys. Musyawarahlah dalam setiap keadaan. Punya istri mak ngelawan, mak ngedok. Yakin persahabatan tidak ada pengkhianatan, tidak mungkin. Istri mau ngelawan mak ngedok bebai sama ngelawan. Kok demo ko dosa nanya aku di sangun jak tumben nyepok sing ngelawan.
bahaya mo nih kaya ada bobay manglawan niya. O pa ngang kaso di balik-balik itu. Kasi yo Heri. Jadi niya polo ngelawan ni polo. Ulah ni ceriwit Heri biasa itu perempuan. Perempuan cerewet itu di mana-mana. Buat manfaat nih. Perempuan cerewet itu bisa menghilangkan orang nagih hutang. Diulun nagih hutang, gaduh bubayo. Ya kehatian mak kawa katong sa nagih hutang. Mula agad di pakin nagih hutang. Abi mo mula. Baik hatian na. Kuman gaco mo husay di man nagih hutang. Bahkan istri yang cerewet itu dah pakai ngusar jin. Jin kok kabayan. Jama istri cerewet. Iya, ngaku ngebaca cerita, mana alam hadisnya ada. Jadi cerita nih di Facebook. Maklum ngawa, ustadznya gering main Facebook. Jadi beban ini cerewet setengah mati. Istri ini dari keliwat cerewet, agaknya ini pusing. Pusing, ya Allah, baik banget cerewet nih baik ini. Kebetulan di belakang rumah dia ada sumur mati di sumur kita mandok wai. Aduh kering di lom, jadi sumur mati. Di lom no, saya ngisi ini, buat isi ini jin di lom ini. Jin balak nih di lom sumur mati no. Jadi setelah maghrib, setelah ba'da maghrib, istrinya itu diajak ke belakang. Jadi jangan mereka ada andane digunek nih sampai di pinggir sumur, didorong nih istrinya ke sumur. Bebannya nih diku. Alhamdulillah ani agak nih kata suaminya, alhamdulillah istri koduku di sumur, aduh dikane jin nih. Iya biluk agaknya kemulang bang mecul jin aja no. Ani jin hoy. Kan nangkong ulang nih kok. Mak sama jin luang hinggam niya diusung jin naman eh. Aja usung mo lang ubay mo jin. Ani jin no. Jadi nakagani. Ana ado kuto ko ni ko diniko. Maya ketahan. Sakiwit niyan babay mo jin. Ulah ko kawa. Ha. Jadi hari nikmatilah istri-istri yang cerewet itu. Jin wah beliau man yakinlah. Kena istri di laman jin maga gede. Kidang masalah nih bangi ke jin gawas si mak gua gede. Saya bahaya jin mak gede kok malaikat maga gede menehana. Jadi bahaya nih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf dengan sekian dua saya kurang ingin berlama-lama, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini tetap ada manfaatnya. Di luar semua yang saya sampaikan sekedar bumbu-bumbu supaya nakandang terlalu apilah supaya nakam betah ngaji. Mana ngaji je perlu juga ngaji tano je. Nah ya, kita misalnya bekani. Nya kabay ini kana mulang kana sampai di laman sumang-sumang uleh kita di laman. Siapa sih ceramah? Bayril. Api uleh ni. Mujok ni ku cerewet. Dan nangkap nilai lain inyo jelma apa yang bilang ni segaga maniwe kelapa dituang nah macam we singulang kon dugan ni we singulang kon kelapa ni we singulang kon kabing ni we singulang kon bulung ni setiwas ni ya jadi insyaallah tapi manatku siapa kelane Heri setelah menikah batasi Ella medsos batasi dan juga saya luar posting lajihani aja datang lagi posting odi jangan sampai menarik komen laki-laki juga sekam ini semak kebenaran jangan posting bahasa saya mengundang komen laki-laki alangkah dinginnya malam minggu ini saya sendiri lagi nyantong doaga api bang juk renov status sekam bakas ngirimnya api karena saya temenin mau enggak Heri kenamune kalau tadinya begadang pulang malam sekarang jangan terlalu malam ada istrimu yang khawatir menanti di rumah maka ada istilah kalau sudah punya istri boleh
ke warung kopi mana saja, ngopi di mana saja boleh, ngeteh di mana saja boleh, tapi kalau nyusu harus pulang ke rumah. Mahajau kedengisan ini, tapi inti ini kalau ada sesuatu yang itu mulang milang dan hak seperti dawe kalau dia akan singgah hari hanya untuk atau kan setelah menikah aja. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf dengan kalimat-kalimat sepasi mawak sekenan di hati minak morikun ini, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Demi Allah tidak ada niat saya kecuali supaya naramiji menambah ilmu, supaya demi sakinah mawaddah keluarga kita sama-sama, dan mudah-mudahan keduanya segera diberikan Allah Ta'ala keturunan yang soleh dan solehah. Berikut keturunan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya Allah, mudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Rabb. Cukupkan segala kebutuhan mereka berdua dan kebutuhan kami semuanya ya Rabb. Barokah, manfaat dan halal ya Rabb. Allahumma rabbana alif baina Heri Kurniawan wa Ela Fitria kama alafta ma'watin wa alif bainahuma kama alafta Nabiullah Adam wa Ummina Hawa wa alif bainahuma ya Rabb kama alafta Nabiullah Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa ghairiha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah ya Rabb, satukanlah ya Rabb Heri Kurniawan dengan Ela Fitria seperti kau menyatukan menjadikan keluarga junjungan kami baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Rabb, cukupkan kebutuhan kami dan mereka berdua ya Rabb yang halal barokah dan kau mudahkan. Allah ya Rabb, jaga keluarga kami ya Allah, sakinah mawaddah warahmah, jaga dari fitnah media sosial ya Rabb, jaga jauhkan dari perselingkuhan ya Rabb, jaga ya Rabb daripada pengkhianatan ya Rabb, jaga ya Rabb, jaga dari sesuatu yang akan merusak keistiqomahan sakinah mawaddah keluarga kami ini ya Rabbal alamin. Allah ya Rabb, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, dan Engkau maha tahu tentang kemampuan diri kami ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami, anak keturunan kami ya Allah, anak-anak yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Rabb, anak-anak yang memuliakan kami di sisi-Mu ya Rabb. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari anak, dari keturunan yang menghinakan kami di hadapan makhluk, di hadapan manusia, dan menghinakan kami di sisimu ya Rabb. Allahumma rabbana innaka antas sami'un alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa kami, maha mengetahui kami berdoa. Sesungguhnya Engkau Rahman dan Rahim, maha pengasih dan penyayang. Maka dari itu ya Rabb, kami mohon sesuai dengan janjimu, ud'uni astajib lakum. Kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami. Dan kami yakin ya Rabb, sesungguhnya Engkaulah, hanya Engkau yang tidak pernah ingkar kepada janjinya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun pasti dengan segala kesalahan, kelebihan dan kekeliruan, tetap ada manfaat dan barokah kepada kita semua. Wa'fu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Buya Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Cahaya Negeri yang telah menyampaikan pengarahan, ajakan ataupun nasihat wabil khusus untuk kedua mempelai yang baru terbentuknya rumah tangganya, dan umumnya untuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini.